Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz sekalian, bagaimana kabar kalian di sana? Semoga kalian sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita akan belajar yaitu tam, tulisan Arab Melayu, yang pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang diftong, yaitu diftong I. Sekarang kita masuk kepada diftong oi. Kita baca terlebih dahulu diftong oi. Penulisan diftong oi dalam penulisan Arab Melayu yaitu dengan menggunakan huruf waw dan ya, seperti di dalam kurung ini, waw dan juga iya. Huruf waw sebagai huruf O. Ingat, huruf waw sebagai huruf O dan huruf ya sebagai huruf I. Ingat ya nak, huruf waw itu sebagai huruf O dan huruf ya sebagai huruf I. Adapun contoh untuk memudahkan anak-anak Ustadz, coba lihat tulisan Latinnya. Cowboy. Ini huruf O-nya menjadi huruf waw. Dan huruf I itu menjadi huruf ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan di atas tadi. Huruf waw berganti dengan huruf O dan huruf ya berganti menjadi huruf I. Contoh cowboy. Ini contoh yang pertama. Cowboy. Cowboy. Waw-nya menjadi O, ya-nya menjadi I. Contoh lagi sepoi. Sepoi. Waw-nya menjadi huruf O, ya-nya menjadi huruf I. Kemudian contoh yang ketiga, amboy. Waw jadi huruf O, ya jadi huruf I. Begitulah seterusnya nak. Kemudian contoh yang keempat, letoy. Waw jadi huruf O, ya jadi huruf I. Nah, jadi diftong oi itu menunjukkan di akhir kalimat tulisan Latin ini. Semuanya oi, 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 oi. Dan O-nya itu berubah jadi waw. I-nya berubah jadi ya. Contoh terakhir adalah asoy. Waw-nya itu huruf O. Ya-nya itu huruf I. Paham ya nak? Itu adalah contoh daripada diftong oi. Kemudian kita memasuki yaitu diftong au. Nanti Ustadz akan berikan contoh untuk memudahkan anak-anak sekalian. Dan kalian juga nanti Ustadz perintahkan untuk mengulang-ulang kembali di rumah. Yaitu diftong au. Lihat, kita baca terlebih dahulu. Pada penulisan Arab Melayu, penulisan diftong au harus dengan membubuhi huruf waw. Ingat, au itu harus dibubuhi huruf waw sebagai bunyi U. Jadi waw ini dia sebagai bunyi U. Namun sebelum U, huruf tersebut hendaknya huruf yang berbaris patah. Jadi ingat, ya Naya ingat, harus diingat betul-betul. Waw itu sebagai bunyi U. Ingat. Waw sebagai bunyi U. Ini yang pertama yang harus digarisi. Waw itu sebagai huruf U. Kemudian sebelum huruf waw atau U itu, hendaknya sebelumnya itu berbaris patah. Berbaris atas. Dengan demikian akan terbentuklah menjadi bunyi au. Untuk lebih jelasnya ikuti. Contoh ini akan Ustadz jelaskan. Contoh pertama tulisan Latin. Limau. Ini huruf au-nya. Harimau ini huruf au-nya. Kerbau ini huruf au-nya. Pisau ini huruf au-nya. Jadi sebelum ya ingat huruf a-nya itu ya ingat huruf waw-nya itu huruf waw yang ini itu menjadi huruf u. Dan sebelum huruf waw ini hendaklah barisnya itu berbaris patah. Jadi dibaca limau. Ini pun demikian. Waw-nya ini dibaca u. Dan sebelum U ini atau waw ini barisnya patah. Menjadi harimau. Di ejana. Ini lagi kerbau.
kerbau. Wawnya ini menjadi u. Dan sebelum waw ini barisnya patah. Kerbau. Demikian juga yang keempat, pisau. Begitulah seterusnya nak. Ini masih ada contoh. Bisa anak-anak baca. Ustadz perlihatkan. Ada di sini danau. Danau. Wawnya jadi u. Dan sebelumnya berbaris patah. Danau. Parau. Kacau. Kacau. Wawnya ini kan jadi u. Kacau. Kan jadi u ya. Dan sebelum u ini. Maka barisnya patah ya nak. Begitu juga bergau. Bukan bergau. Maaf ya nak. Bangau. Bangau ya. Bangau. Ini juga silau. Kalau. Rantau. Badau. Ya. Ini harus paham ya nak ya. Nah, ini untuk contohnya. Ini contoh diptong au di dalam kalimat. Silahkan anak-anak Ustadz melatih membacanya di rumah. Ya, Ustadz coba bacakan. Dan anak-anak juga nanti mempraktekkan di rumah ya. Pepatah mengatakan seperti limau berduri. Yang kedua, harimau mati meninggalkan belang. Yang ketiga, Danau Toba adalah danau terbesar di Sumatera. Kacau sekali jalan pinggirannya. Burung bangau menjadi ikan kecil di sawah. Silakan anak-anak Ustadz praktekkan membaca kalimat au ini. Nah, kalau dia untuk tadi au ini, kalau dia untuk oi, ini contoh kalimatnya. Ini contoh kalimat oi. Ustadz bacakan, tolong anak-anak praktekkan di rumah. Orang itu ini apa ya? Orang itu lakunya seperti koboi. Orang itu lakunya seperti koboi. Angin berhembus dengan sepoi. Inilah dia tulisan oi-nya di akhir-akhir ini. Sama seperti yang di atas tadi ya nak. Yang ketiga ini amboi benar paras gadis itu. Ya. Ini yang keempat, buruh. Ya. Buruh apa ini nak? Yang keempat ini buruh apa ini? Buruh bangunan letoy sehabis kerja. Inilah dia diptong oi-nya. Yang terakhir yaitu asoy sekali permainan hari ini. Asoy, inilah dia diptong oi. Nah, silakan anak-anak ulang ya cara membacanya di rumah ya. Nah, mungkin demikian dulu pembelajaran kita hari ini nak, yaitu mengenai diptong oi dan juga mengenai diptong yaitu diptong au. Demikian, silakan dipraktikkan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.